Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Mungkin dari kalian semua ada yang bosen selama menjalani proses quarantine di rumah masing-masing. Nanti di akhir video ini aku bakal kasih tips-tipsnya dan aktivitas apa saja yang harus kita lakuin di rumah biar kita nggak bosan. Oke, saya Sarat Priscila Angel, NRP 130118030 akan menyampaikan tentang kegiatan bisnis akibat virus COVID-19 sekarang ini. Sebelum kita ke sana, kita kenalan dulu sama si virus corona ini. Apa sih virus corona? Virus corona atau virus COVID-19 ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu atau lebih tepatnya akhir Desember kemarin. Ya, virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. Dia bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan, pneumonia akut hingga kematian. Dan seremnya lagi, si virus corona ini tidak mengenal usia. Dia bisa menyerang dari bayi hingga lansia, terutama pada orang yang memiliki imun tubuh yang lemah. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, teman-teman. Infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah. Tapi sejauh secara umum ini, menurut pasien yang sudah terkena COVID-19 ini mengalami batuk kering, tapi mungkin juga ada yang batuk berdahak, bahkan hingga berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Dalam hal sekarang ini, beberapa sektor hampir mengalami kelumpuhan yang ujung-ujungnya mempengaruhi perekonomian negara dan menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara global. Si virus corona ini tidak hanya menyerang kesehatan, tapi juga mempengaruhi ekonomi global. Berdasarkan lembaga analisis keuangan Moody's, terdapat prediksi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 sekarang ini dari 4,9% hingga 4,8%. Dan menurut sumber kata data.co.id, ini adalah selama 8 tahun terakhir, ini sekarang ini menginjak terendah, ekonomi terendah di Indonesia. Sudah banyak perusahaan yang tidur sementara. Beberapa diantaranya mengizinkan seluruh karyawannya untuk bekerja dari rumah. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, IBM, dan beberapa perusahaan lainnya yang bisa dilakukan secara online sudah mengizinkan karyawannya bisa bekerja dari rumah untuk demi kesehatan dan keselamatan karyawannya. Lalu bagaimana dengan industri manufaktur? Para buruh dan para pekerja industri manufaktur, mereka tidak bisa bekerja dari rumah. Oleh karena itu, banyak juga seperti ojek online yang kita harus apresiasi mereka semua yang sekarang masih bekerja, karena mereka bekerja juga untuk kita semua, guys. Lalu potensi yang dikembangkan oleh perusahaan kali ini tuh sejauh ini hanya menerapkan sistem work from home, tapi banyak potensi yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk meminimalisir rasa keresahan bagi para UKM atau UMKM untuk itu. Yang pertama, pemberian suntikan modal dipermudah bagi UKM dan UMKM. Dan yang kedua, dorongan stimulus bisnis bagi UKM dan UMKM. Yang ketiga, relaksasi keuangan bagi dunia usaha oleh BP Jam Sostek. Dan yang keempat, mendapatkan keringanan pajak bagi industri manufaktur. Dan yang kelima, peningkatan layanan dan pengawasan ekspor impor. Selain kebijakan-kebijakan tadi, banyak juga masyarakat seperti masyarakat, lalu influencer, pemerintah, bahkan hingga presiden banyak menerapkan kebijakan lainnya untuk kita semua, untuk kepentingan bersama. Apa sebenarnya sih membuat kamu tergerak ketika awal pertama gitu melakukan penggalangan dana ini? Kemudian kenapa harus sampai menggalang dana? Sebenarnya sebelumnya itu Akses menuju Kota Tegal, Jawa Tengah saat ini juga telah ditutup, namun demikian aktivitas warga di sejumlah tempat masih normal. Salah satu jalan yang ditutup adalah jalan menuju alun-alun Kota Tegal. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Kondisi sosial masyarakat, jika membaca dan mendengarkan beberapa berita seperti Pak Jokowi tadi berbicara tentang semua aktivitas dimulai dari rumah, itu virus COVID-19 ini sudah sangat meresahkan dan cukup dengan bersentuhan virus ini sudah menjangkit. Misalnya saya terkena virus COVID-19 dan di rumah ini ada 10 orang misalnya, dan 10 orang ini pasti terkena positif COVID-19. Secepat itu dan semudah itu penyebarannya. Jadi kita harus stay at home dulu biar kita nggak mudah terkena di luar sana. Selama belum ditemukan antivirus, yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat sekarang ini hanya bisa stay at home atau berdiam di rumah hingga
virus ini benar-benar selesai. Jadi beberapa negara juga melakukan aktivitas lockdown untuk menekan angka pasien virus corona ini. Tantangan yang saat dilakukan adalah sekarang kita harus percaya satu sama lain, tidak boleh menyalahkan pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang karena mereka semua sudah mengerahkan yang terbaik untuk kita semua. Dan yang kedua, melawan keinginan berpergian. Kita harus diam di rumah dulu sampai benar-benar selesai kasus ini untuk memutus rantai virus corona ini. Dan yang ketiga, hindari mager atau malas gerak. Jadi kita percuma di rumah saja, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus juga rajin olahraga dan menerapkan gaya hidup sehat agar kita juga tetap sehat, teman-teman. Dan yang keempat, simpati dengan orang lain. Menurut saya ini lebih penting, simpati dengan orang lain. Seperti kita misalnya sudah mampu, kita bisa kasih masker atau hand sanitizer ke ojek online yang kita pesan makanan, atau kita membeli makanan untuk mereka. Itu juga sudah diterapkan banyak orang sekarang ini. Jadi menurut saya kondisi seperti ini tuh sudah bukan tugas pemerintah atau sudah bukan tugas presiden, tapi ini sudah tugas kita semua untuk menekan virus corona ini. Jadi kita tips biar nggak bosan di rumah itu olahraga pagi dan sore. Yang kedua, mencari hobi baru seperti memasak, main alat musik. Lalu yang ketiga, bisa main video game. Lalu yang keempat, kalau kalian kangen sama teman-teman kalian bisa video call bareng. Sekarang banyak aplikasi yang bisa video call bareng, ya kan. Lalu yang kelima, kalian bisa nonton film. Yang keenam, selain itu kita di rumah ini kita juga bisa memiliki waktu yang banyak dengan keluarga. Jadi banyak lagi manfaat lainnya. Oleh karena itu kalian jangan takut dan jangan cemas oleh karena virus COVID-19 ini. Terima kasih.